Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2845. Kau tidak layak dibandingkan denganku. Tanpa ragu atau jeda, Lin Yan berbicara langsung. Ledakan. Dalam sekejap, Lei Zeng meledak dengan amarah. Aura alam suci hari itu menyebar, dan bahkan lengkungan ungu di tubuhnya lebih menyilaukan. Mampu mengolah lengkungan menjadi warna seperti itu di usia yang begitu muda telah mengejutkan banyak praktisi. Para praktisi Lei Yuan Tianzong juga melangkah maju. Kekuatan di dalam diri mereka bahkan lebih kuat. Tianzun dan bahkan Tian Huang ada. Namun, Lin Yan bahkan tidak melihat para praktisi ini. Sekarang, meskipun berada di gunung ketujuh ini, Lin Yan sudah dapat merasakan beberapa misteri di puncak gunung. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras di kejauhan mengejutkan keempat arah. Buku surgawi. Setelah lebih dari 2 juta tahun, akhirnya aku menemukan jejak buku surgawi, hahaha. Suara ini tidak berada di Gunung Wanling, tetapi ditransmisikan ke sini. Untuk sementara waktu, terlalu banyak praktisi melihat ke kejauhan. Sayang sekali semuanya kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, setelah mendengar suara kultivator ini, semua orang tahu bahwa yang berbicara adalah seorang master reinkarnasi yang kuat. Selain itu, terdengar pula suara perkelahian. Jika itu benar-benar kitab surga, itu langka di zaman ini. Jika Anda dapat mengolahnya, Anda mungkin dapat menjalani kehidupan lain. Bahkan jika Anda mewariskannya kepada generasi mendatang, Anda akan dapat mencapai puncaknya dalam kehidupan ini. Seorang master reinkarnasi kuat lainnya berbicara. Jelas, ini adalah perkelahian. Jika tidak, mereka tidak akan menyebarkan berita tentang kitab surga. Swiss, Swiss, Swiss. Bergerak ke segala arah, banyak aura kuat menuju ke tempat itu, semuanya adalah master reinkarnasi yang kuat. Meskipun tidak berada di Gunung Wanling, itu pasti berada di pegunungan Wanling. Kitab surga tidak ada di sini. Tidak ada kitab surga di puncak gunung. Tapi itu benar, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melangkah ke gunung itu, bagaimana seseorang dapat meletakkan kitab surga di atasnya. Beberapa kultivator bergumam. Namun, mata Lin Yan luar biasa cerah. Meskipun di sini, buku-buku surga lainnya di Wuji Suanyu juga memiliki sedikit cahaya. Ini bukan karena jaraknya, tetapi karena puncak gunung ini. Buku surga, pasti ada di puncak gunung. Mengenai pertarungan di kejauhan, Lin Yan juga tercengang. Itu seharusnya bukan buku surgawi yang sebenarnya. Lin Yan sangat yakin akan hal ini. Para kultivator di Gunung Wanling merasa sedikit menyesal, tetapi kemudian mereka tersenyum pahit. Menurut kekuatan mereka, bagaimana mereka benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertarungan untuk buku surgawi. Buku surgawi hanya dimiliki oleh para master reinkarnasi yang kuat. Kemudian mata Lei Zeng berbalik dan menatap Lin Yan dengan kebencian. Tetapi Lin Yan telah maju. Melihat pemandangan ini, Lei Zeng mencibir, Lin Yan, apakah kamu masih setuju untuk bersaing denganku? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat bahwa bakatku hari ini telah melampaui bakatmu di masa lalu. Begitu kata-kata itu jatuh, dia bergerak dan pergi ke tanah guntur. Ini menarik perhatian terlalu banyak kultivator. Ledakan. Ketika kedua sosok itu memasuki tanah guntur, guntur dan kilat mengamuk dan langsung menyerbu ke arah mereka. Para kultivator Lei Yuan Tianzong mengerutkan kening dan melangkah masuk. Apakah itu Lei Zeng? Dia adalah seorang kultivator klan Guntur dari alam Tiangeng yang telah mewarisi sekte Guntur Yuan Tian. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang hebat. Sekarang kita harus melihat berapa banyak Guntur nyata yang dapat dipadatkan oleh jenius baru ini. Beberapa kultivator menatap dengan takjub mata. Di negeri Guntur, banyak praktisi terkejut ketika melihat Lei Zeng muncul, dan mereka memberi jalan. Petir itu menggila, tetapi ketika menyambar Lei Zeng, ekspresinya tidak berubah, dan dia terus berjalan. Adapun Lin Yan, dia lebih cepat. Sulit untuk menempa tubuhnya di sini. Negeri Guntur memiliki semacam misteri. Itu menjatuhkan tingkat petir yang berbeda untuk praktisi dari alam yang berbeda. Jika itu adalah alam Qiankun, petirnya akan lebih lemah. Jika Anda mencapai alam pantai lain, petirnya akan lebih kuat ketika menyambar Anda. Tetapi bagaimanapun juga, itu hanya satu tingkat lebih kuat. Jika Anda masuk lebih dalam, itu mungkin satu tingkat lebih kuat. Lin Yan sekarang berada di puncak master kuasi surgawi, dan petir yang menyambarnya hanya pada tingkat master surgawi. Tingkat petir ini tidak ada artinya bagi Lin Yan.
Bahkan jika dia menatapnya, bahkan jika dia berjalan ke ujung negeri guntur, saya khawatir petir itu hanya setara dengan hantaman di puncak Master Surgawi, dan itu hanya sebuah kekuatan. Selama kamu bisa menahannya, kamu bisa melangkah keluar dari negeri guntur. Kekuatan semacam ini, Lin Yan sama sekali tidak peduli. Karena itu, kecepatannya sangat cepat. Namun, ini sedikit mengejutkan bagi Lei Zeng. Dia menggertakkan giginya, wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tetap mengikutinya. Bang! Sebuah sambaran petir langsung menuju Lin Yan. Melihat petir ungu itu, Lei Zeng tertawa, selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahannya. Ini adalah petir ungu. Namun, menghadapi petir seperti itu, Lin Yan bahkan tidak melawan, dan bahkan tidak mengeluarkan kekuatan spiritualnya, membiarkan petir seperti itu menyambarnya. Namun, yang mengejutkan semua praktisi adalah bahwa tubuh Lin Yan sama sekali tidak bergetar. Di bawah petir seperti itu, dia masih utuh. Gudong. Lei Zeng menghela napas, wajahnya sedikit gelap. Intensitas petir seperti itu, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menahannya, bukan? Lin Yan, aman dan sehat. Lin Yan, aku akan bersaing denganmu dalam memadatkan guntur sejati, apakah kamu berani? Lei Zeng meraung. Namun, Lin Yan mengabaikannya dan langsung maju. Jika kau maju, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan Tianzun dari Lei Yuan Tianzong benar-benar berbicara. Ketika memasuki tempat ini, banyak praktisi Lei Yuan Tianzong juga mengikuti. Namun, pada jarak ini, hanya Lei Zeng dan 2 orang dari Lei Yuan Tianzong yang tersisa, dan yang lainnya belum menyusul. Dan orang yang berbicara adalah salah satu dari keduanya. Bandingkan dengan dia, Tianzun berteriak, dan aura di tubuhnya mengalir. Orang ini jelas bukan Tianzun biasa, dan telah mencapai puncak alam Tianzun. Ini juga kepercayaan diri Lei Zeng. Ketika dia datang ke sini, dia diikuti oleh puncak alam Tianzun dan bahkan Tian Huang. Menghadapi Lin Yan, dia sama sekali tidak takut. Lin Yan, lihat, ini aku sekarang. Lei Zeng berbicara, dan dia tidak bergerak maju di sini, lalu menarik napas dalam-dalam dan memadatkan petir. Gemuruh. Satu demi satu suara bergema, dan kemudian petir muncul di atas kepalanya. Selain itu, dalam sekejap, 6 muncul. Semuanya belum berakhir, dan terus memadat. Sampai 9 terkondensasi, itu langsung mengejutkan banyak orang. Ketika 10 sinar terkondensasi, beberapa orang berseru. Bahkan para praktisi Lei Yuan Tianzong melihatnya dengan jelas, dan mereka semua menunjukkan sentuhan kegembiraan di sudut mulut mereka. Lei Zeng memang seorang jenius. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Lei Zeng dalam beberapa hari terakhir. Sekarang tampaknya semuanya sepadan. Bahkan Lei Zeng tersenyum di sudut mulutnya, dan kemudian berkata, lihatlah warna guntur asli yang aku kondensasi.